And hello sob, gabung lagi bareng lagi kita di konten seru sepak bola bersama gua Nuno. Ya oke, di konten seru sepak bola kali ini khusus membahas klub ibu kota Persija Jakarta. Oke, klub Persija Jakarta yang sedang menjalani training camp di Thailand usai mengikuti Piala Presiden dan mencapai prestasi dengan peringkat ketiga di partai semifinal dikalahkan Persib Bandung. Dia lolos grupnya aja gua apa ya? Sedikit apa ya, nggak nyangka karena di pertandingan kedua dia seri kan 2-2. Di pertandingan pertama kalah dengan Persebaya, terus menang oleh PSMS Medan, mode bantai-bantai, dan di lawan Persib Bandung harus kalah 2-1. Lalu di perebutan juara 3 bermain bagus lagi dengan melawan Arema, dan sekarang akhirnya TC-nya terwujud atau terjadi. Ya walaupun TC-nya tertunda kan karena ya tadinya kan Persija juga mau TC karena nggak mau menurunkan tim inti di turnamen Piala Presiden. Dan sekarang sudah apa? Sudah 4 hari, 5 hari, 6 hari di Thailand sana. Dan ya pemain yang apa gagal di Piala AFF, yang pemain Persija udah terlihat bergabung kalau nggak salah di sana. Ada di apa namanya di Instagram story-nya Persija gue lihat udah ada foto Saint Patinama sedang latihan. Dan ya gue rasa ini menunjukkan semakin bagusnya untuk Persija gitu. Oke sob, kenapa gue bilang begitu? Gue mengikuti banget ketika Persija lawan Persebaya. Persija terus pertandingan selanjutnya seri 2-2. Terus Persija apa ya, menunjukkan permainan bagus lagi lawan PSMS. Lawan Persib Bandung juga gue bilang ya nggak jelek bermainnya, bahkan ada peluang tuh siapa namanya yang strikernya seharusnya bisa jadi gol. Sayang banget nggak boleh kalau di kompetisi resmi melakukan hal seperti itu. Dan siapa lagi, terus ya Persija nggak diberikan penalti, yang Arli dijatuhkan di kotak penalti. Dan gua rasa itu persentase gua layak banget untuk diberikan penalti. Lanjut dan ya permainan Persija tanpa persiapan yang benar-benar matang, tanpa persiapan yang oke punya lah, udah bisa loh. Kok lawan Persebaya tampil cuman ibaratnya cuman penampilan kayak gitu aja, yang membuka ruangnya udah kelihatan udah bagus. Udah ada sentuhan pola bermain 1-2, 1-2, 1-2. Udah ada udah mulai mau transisi walaupun sering banget waktu lawan Persebaya gue kebetulan nonton langsung kan. Kalau buat yang kalian mengikuti konten serunya sepak bola pasti tahu gue buat konten waktu nonton langsung yang sehabis nontonnya gitu kan. Balik lagi ke dalam pembahasan permainan Persija, ya udah kelihatan banget ada buka ruangnya, tetapi ngopernya kan masih sering banget kekencangan, ngopernya masih sering banget salah gitu. Terus pergerakan support satu sama lain, pergerakan ngebuka ruangnya belum sedapat pas lawan Persib Bandung lah, pas lawan Arema, pas lawan PSMS lah. Loh, makin lama makin bagus. Contohnya ketika Witan dipasang menjadi pemain winger, tapi nggak ada tuh yang bahasanya Witan bermain winger, selalu masuk ke dalam. Dan yang di sisi kanannya Fajar Fatur Rahman, dan Witan masuk ke dalam selalu menarik pemain defense lawan untuk yang selalu ada mengejarnya di belakang, dan ada yang mencoba menghentikan. Ntar di depannya ada yang misalkan Gustavo lah membuka ruang, ataupun Arli masuk menusuk lekat inside. Jadi Witan mempunyai pilihan untuk melakukan end passing ataupun through pass ataupun passing positif lainnya. Entah itu bola yang pemain dari PSM tuh yang menjadi
Nah, pemain muda juga yang pergerakannya bagus juga, yang pindah dari PSM, siapa lagi lupa gue namanya. Dia melakukan pergerakan tambah bola di winger, ada support kerja sama masuk dari Witan. Pokoknya permainan transisinya udah mulai kebentuk, permainan transisinya udah mulai kelihatan, permainan transisinya udah mulai dinikmati. Dan sekarang dan gue bilang ya, Persija peringkat 3 di Piala Presiden pun melihat permainannya seperti itu, permainannya Tel itu, ya menurut gue udah hasil yang cukup bagus gitu, cukup memuaskan gitu. Dan ternyata ya STI juga bilang, kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah atau tambahkan kalau gue salah, ya itu emang skema yang belum dilatih, skema belum dibentuk, baru masih sebatas pemberitahuan, masih sebatas ya bisa dibilangnya abstraknya skema lah gitu. Dan sekarang lagi TC di Thailand, dan ya tapi fokus utama di Thailand ini bukan untuk skemanya dulu, bahkan skema bisa nomor 2 ataupun nomor 3. Yang nomor menjadi catatan pelatih STY untuk Persija ketika di Thailand yaitu masalah faktor fisiknya. STY mau Persija Jakarta kuat melakukan permainan, kuat melakukan pressing sampai menit 80 dan 90 menit. Nggak mau cuman bisa dibilang 50 menit, 60 menit, 70 menit udah kewalahan, udah keteteran. Bisa dilihat juga di Piala Presiden, semi-semi zona defense di atas Persija ataupun pressing di Persija juga udah mulai kebentuk, dan itu pun masih tipis banget latihannya di Persija. Dan STY mau itu Persija kuat melakukan defense seperti itu, kuat melakukan zona defense seperti itu, kuat melakukan pressing permainan seperti itu untuk menekan lawannya di daerah pertahanan lawannya sendiri, ya sampai menit 80-90 menit gitu. Makanya sekarang lagi digenjot, lagi digojlok di Thailand. Ya permainan permainan Persija sekarang bisa dibilang, kalau emang dulu kan STY itu selalu bilang dia pengen menjadikan atau menggenjot fisik pemain timnas, dan ya skema transisinya juga mulai kelihatan tuh, yang di timnas dulu saat pelatih Coach Shin megang gitu. Bahkan bisa dilihat kok kayaknya lebih bagus lagi ini transisinya. Kok skema reaksi footballnya lebih nyata lagi. Yang saling support buka ruangnya, support pergerakan tanpa bolanya, kok lebih ada lagi dibandingkan di timnas. Nah, sekarang STY lagi memadukan atau mau meracik sebuah tim. Dan ya ini merupakan bagus banget untuk Persija dan kalian semuanya fans Persija ataupun Jackmania dimanapun kalian berada gitu kan. Apalagi pemain timnas udah gabung semuanya, dan ya Persija katanya masih mau mendatangkan 3 pemain tambahan lagi, 3 pemain asing tambahan lagi kan. Pemain didatangkan itu semuanya diserahkan, kalau gua nggak salah itu diserahkan atas keinginannya Coach Sintayong semuanya. Nah, kan banyak yang udah mengasih ide, banyak yang udah ngasih pemikiran. Sebetulnya tuh kalau saat bagusnya kalau saat TC ini itu udah full tim semua, udah full squad semuanya, termasuk yang sekarang pemain-pemain habis gabung timnas sekarang ini gitu. Udah komplit semuanya transfernya. Ini kan ya kalau bisa ya dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa pas pertama kali datang di Thailand udah tidak ada transfer lagi. Nah, sekarang kan rumornya Persija masih mau mendatangkan 3 pemain asing. Nah, itu harus cepat gitu supaya benar-benar bisa klop, supaya benar-benar bisa menyatu mumpung masih ada TC. Dan di akhir bulan nanti kan Persija ada pertandingan pertandingan lagi, dan sekalian launching tim kan, launching jersey lagi kan di akhir bulan di tanggal 29 apa tanggal 30 apa tanggal 31 lah gitu. Oke.
Dan ya gue makin penasaran melihat Persija bentukan karakternya di bawah Coach Sintayong ini. Dan kalau untuk pemain yang berdarah Indonesia, rumornya kan ada Marcelino atau Ivar Jenner pengen bergabung juga di rumor-rumornya di segala media yang gue baca, gue nikmatin. Kalau Marcelino kan lagi proses penyembuhan cedera juga kalau nggak salah di Inggris sana. Dan dia kan kalau nggak salah kabarnya tuh udah nggak masuk nggak masuk permainan skema timnya yang kemarin, sehingga dan rumor-rumornya Persija kuat untuk mendekatinya gitu. Ya kalau berbicara Marcelino, gue pengennya dia nggak balik lagi ke dalam negeri dulu, tetap aja di luar sana, tetap gaspol, tetap mencari tim bermain di luar, ya karena gua suka banget talentanya Marcelino, gua suka banget sentuhan permainannya Marcelino, gua pengen Marcelino tetap menikmati permainan sepak bola, gua pengen Marcelino tetap mendapatkan sentuhan permainan sepak bola dari ilmunya dari luar sana. Ya kalau Ivar Jenner gitu kan, Ivar Jenner katanya udah lepas juga dari Dewa United, udah dilepaskan. Ya gue pengennya apa ya, kalaupun dia bergabung sama Persija, oke lah, tapi ya di umur Ivar Jenner ya persentase gue pengennya Ivar Jenner meledak lagi keluar ya. Kalau ada tim-tim yang mau Ivar Jenner di luar ataupun di Thailand kayak atau di Jepang kayak di Eropa Liga 2 lagi kayak Pelopesi main di kasta kedua, terus apa namanya tuh Nathan Joan main di kasta kedua juga misalkan. Ya nggak apa-apa gitu. Ivar Jenner sayang banget gelandang yang bisa mengalirkan bola dan ilmunya mesti banyak banget dapat dari luar. Ya kalaupun dia misalkan benar ke Persija, ya cuman sebagai loncatan aja lah, loncatan lah gitu. Oke. Sekian sob untuk konten seru sepak bola kali ini. Ya kita nantikan bersama-sama gimana Persija di bawah asuhan Coach STY dengan matangnya skema. Kita pengen lihat konsistensinya juga. Oke sob, jangan lupa untuk subscribe, comment, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan kalian.